Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja, amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, kali ini Bapak akan menjelaskan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti melalui video ini. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5. Sebelumnya Bapak sudah men-share buku elektronik ini melalui situs yang dikirim melalui grup WA, situs yang Bapak buat. Kita langsung saja kita lihat daftar isi. Nanti pembelajaran ini dilaksanakan selama 2 semester, semester pertama dan semester kedua. Apa saja materinya? Kita lihat. Yang pertama yaitu pelajaran pertama, mari belajar Al-Quran surat At-Tin. Pelajaran kedua, mengenal nama Allah dan kitab-kitabnya. Pelajaran ketiga, cita-citaku menjadi anak yang soleh. Pelajaran yang keempat, bulan Ramadan yang indah. Pelajaran 5, Rasulullah idolaku, ya. Pelajaran keenam, mari belajar Al-Quran surat Al-Ma'un. Kemudian pelajaran ketujuh, mari mengenal Rasulullah. Pelajaran ke-8, mari hidup sederhana dan ikhlas. Pelajaran ke-9, indahnya salat tarawih dan tadarus Al-Quran. Pelajaran yang terakhir atau pelajaran yang ke-10 yaitu kisah teladan Luqman, Luqmanul Hakim. Kita langsung menuju ke pelajaran pertama. Kali ini Bapak akan menjelaskan hanya pelajaran pertama, ya. Pelajaran pertama yaitu mari belajar Al-Quran surat At-Tin, ya, surat At-Tin. Nah, bisa dilihat di sini. Orang Islam yang membaca Al-Quran tergolong manusia beruntung dan istimewa. Mengapa? Karena Al-Quran adalah mukjizat terbesar dan istimewa di antara mukjizat yang diterima Nabi Muhammad SAW. Dari sekian banyak mukjizat yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasulnya, Al-Quran inilah yang sampai kepada kita bahkan hingga hari kiamat nanti. Sekarang ayo membaca surat At-Tin. Nah, membaca surat At-Tin. Tata cara membaca Al-Quran dimulai dengan isti'azah. Isti'adzah itu ta'awudz atau yang berbunyi kayak gini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, dan disusul dengan basmalah. Basmalah itu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu ya, biasakan sebelum memulai itu baca isti'adzah dan basmalah. Kemudian cermati dengan baik Al-Quran surat At-Tin berikut ini. Nanti di bawah yang sudah lancar membaca langsung saja membaca dengan tartil. Nah, apa itu tartil? Tartil artinya membaca sesuai dengan kata, tanda, dan barisnya. Dibaca tenang dan tidak tergesa-gesa. Ya, itu adalah tartil. Jangan terburu-buru. Bagi yang belum pandai membaca, perhatikan dengan baik cara guru atau teman yang sudah lancar membaca surat atau melafalkan surat At-Tin. Nah, kalau sekarang pembelajaran di video ini, pembelajaran melalui online, nanti kalau belum lancar, perhatikan orang tua kita, ya. Orang tua kita membaca, kemudian kita ikutin. Baiklah, langsung saja ikuti langkah-langkah cara belajar membaca Al-Quran yang mudah berikut ini. Yang pertama yaitu perhatikan tanda baca, fathah, kasroh, doma, sukun, tasdid pada huruf Al-Quran, ya. Yang kedua, bacalah dari sebelah kanan dengan suara yang jelas, bukan hanya dalam hati. Ketiga ini, huruf yang tidak berharokat atau bertanda baris tidak dibaca. Yang keempat, contoh Wat-Tini. Nah, bunyi wa langsung dihubungkan ke huruf tak bertasjid, dibaca wat. Nah, ada 2 huruf tuh yang dilewati, yaitu huruf alif lam.
Nah, inilah contohnya tadi ya, huruf yang tidak berharokat atau bertanda baris tidak dibaca. Bukan waltini, hukumnya itu alif lam syamsiyah. Yang kelima, perhatikan perubahan syakal hurufnya. Kemudian yang keenam, cermati bapak atau ibu gurumu ketika membaca melafalkan ayat Al-Quran. Nah, kemudian yang ketujuh, baca berulang-ulang sampai lancar ya, berulang-ulang. Jadi jangan satu kali saja membacanya, harus diulang-ulang biar kita hafal nantinya. Kemudian baca surat At-Tin berikut ini dengan tartil. Nah, kita baca ya, dengerin bapak dulu nih, nanti dipraktekkan di rumah. Bapak mulai dari isti'adzah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Nah, nanti bacanya seperti itu dengan tartil, jangan terburu-buru ya. Nah, kemudian nanti ketika menulis, kalau kalian ketika sudah ditugaskan menulis itu perhatikan tanda sambung seperti ini ya. Tanda sambung, ada tanda sambung ada yang aslinya seperti ini di awal, seperti ini tuh di awalnya. Kemudian di tengah itu seperti ini, kemudian di akhir. Jadi ada huruf asli ya, ada huruf awal, ada huruf tengah, hurufnya sama huruf iya, ada huruf yang di akhir. Ini belajar imla nanti ya. Sama tuh huruf qaf di awal kayak gini ya, aslinya kayak gini, di awal kayak gini, di tengah kayak gini, kemudian di akhir seperti ini. Oke, itu nanti kita praktekkan langsung dengan menulis, menyalin huruf atau menyalin ayat surat At-Tin sama. Jadi sekarang ayo menghafal Al-Quran surat At-Tin. Menghafal surat At-Tin, cara mudah menghafal, mulailah dari ayat pertama, bacalah berulang-ulang sampai hafal. Lanjutkan ke ayat kedua dengan cara yang sama sampai hafal, diulang-ulang terus. Kemudian ayat ketiga dengan cara yang sama sampai hafal. Untuk memantapkan hafalan 3 ayat berikut, ulangilah seraya minta kepada ayah dan ibu untuk menyimak hafalanmu ayat 1, 2, dan 3 sekaligus sampai akhir. Jadi diulang-ulang. Contoh misalkan Wattini wazzaitun. Nah, ayat ini dulu diulang-ulang. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Kemudian kalau misalkan sudah hafal, ganti ke ayat selanjutnya. Ayat kedua. Wa turi sinin. Wa turi sinin.
wa turi sinin. Misalkan sampai banyak berulang-ulang, pokoknya sampai hafal. Gimana kecepatan hafalan kita itu tergantung pengulangan yang kita baca, nanti akan cepat terasa oleh kita sendiri. Kemudian lanjut ke ayat 3. Wa hadzal baladil amin, wa hadzal baladil amin, wa hadzal baladil amin. Sudah diulang-ulang ayat per ayat, kemudian diulangi dari ayat pertama. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Nah, seperti itu. Setelah 3 ayat di atas yang tadi dibaca itu hafal dan lancar, maka hafalan dilanjut ke ayat keempat sampai lancar. Setelah itu dilanjutkan ayat kelima, dibaca berulang-ulang sampai hafal dan lancar. Untuk memantapkan hafalannya, ayat pertama sampai dengan ayat kelima ulangilah hafalan tersebut ya dari awal tadi. Usahakan teman atau bapak atau siapa aja suruh menyimak hafalan kita biar benar atau salahnya itu bisa dikoreksi ya. Oh, misalkan bagus hafalannya, itu kan tinggal peningkatan kita. Kalau misalkan ini ada yang salah, itu tinggal diperbaiki oleh kita. Sama hafalannya harus diulang-ulang, pokoknya dari ayat 1 sampai ayat 8. Insya Allah nanti dibiasakan sikapnya. Nah, di sini ada sikap kebiasaanku ya, yaitu insya Allah aku selalu menghafal Al-Quran surat At-Tin. Nah, jadi di sini harus ditanamkan, insya Allah aku selalu menghafal surat At-Tin. Nanti kalau sudah hafal jangan sampai tidak dibaca-baca, nanti akan lupa timbulnya. Biar ingat terus. Baiklah, langsung saja kita percepat menulis surat At-Tin ya. Ayo belajar menulis surat At-Tin. Jadi nanti tugasnya menyalin surat At-Tin dan artinya ya. Tugas kalian di rumah menyalin surat At-Tin, diawali dengan bismillah, kemudian tulis nama surat dan golongannya apa, makiyah atau madaniyah, terus kemudian jumlah ayatnya berapa ya. Biar terbiasa rapi, usahakan belajar rapi ya. Perhatikan tanda sambungnya seperti yang dijelaskan di atas, mana yang bisa disambung dan mana yang tidak. Kalau ini kan tinggal menyalin saja tuh, nanti tinggal disalin sama kalian di buku ya, arti dan ayatnya. Kalau kalian punya juz amma yang warna merah itu ada artinya, langsung tinggal disalin saja. Nah, seperti ini. Contoh misalkan nanti kan kalau Bapak menugaskan nanti setelah menulis itu menghafal. Kemudian makna kandungan surat At-Tin. Bacalah Al-Quran surat At-Tin dan artinya seperti berikut ini. Nah, contoh Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Wa turi sinin, dan demi gunung Sinai. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Summa radadnahu asfala safilin, kemudian kami mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka baginya pahala yang tiada putus-putusnya.
Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sesudah itu? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala adalah hakim yang paling adil? Mengapa dinamakan surat At-Tin? Surat ini dinamakan At-Tin diambil dari kota At-Tin yang terdapat pada ayat pertama yang artinya buah tin. Nah, surat At-Tin adalah surat ke-95 ya. Ke-95 dalam Al-Qur'an yang berjumlah 8 ayat. Jadi ada 8 ayat. Jadi ayat 1 sampai 8 hanya itu saja. Dan termasuk golongan surat yang turun di Mekah atau disebut juga surat Makkiyah ya. Yang perlu diingat tuh jadi surat At-Tin itu surat ke-95, jumlahnya 8 ayat, diturunkan di Mekah atau bisa disebut golongannya Makkiyah. Seperti itu ya. Kandungan surat At-Tin ayat pertama. Wat-tini waz-zaitun. Tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya, memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, menggemukkan badan, dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Nanti bisa dibaca ya di buku itu ayat pertama. Kemudian ayat kedua, Gunung Sinai. Ya, waktu di sini. Nah, ayat kedua kan waktu di sini. Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab, dan Mesopotamia. Gunung setinggi 2285 meter ini juga dikenal dengan nama Jabal Musa, Gunung Nabi Musa, karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama yang diangkat menjadi Rasul. Pada malam Mi'raj, Rasulullah SAW berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau kepada kesucian tempat tersebut. Ayat ketiga, wahadzal baladil amin. Nah, kota yang aman adalah kota Mekah. Lihat gambar 1.5 Mekah ya. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayat keempat, Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ya. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk lain. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang sehingga tampak indah, cantik, dan mudah untuk melakukan kegiatan. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya agar supaya menjadi mulia. Apabila manusia mengutamakan nafsunya, maka ia turun derajatnya seperti hewan. Selain rohani, manusia dibekali dengan akal pikiran agar supaya dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Ayat kelima, Allah Subhanahu wa taala menginginkan manusia sekalipun mereka sempurna tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan, sikap, dan perilakunya apabila telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan Allah dan Rasulnya. Nah itu. Jadi Allah bisa saja meninggikan kita, bisa saja merendah-rendah tempat serendah-rendahnya ya tempat ya. Gimana sikap kita atau perilaku kita jadi kehidupan itu. Nah, contoh kelebihan manusia dari makhluk lain. Sikap dan perilaku ya, bertutur kata
Bertutur kata lembut dan santun kepada orang tua, guru, teman, tetangga. Kemudian berpakaian. Nah, berpakaian kita harus menutupi aurat dan memilih model warna yang serasi dan disenangi sesuai keinginan kita, tapi harus menutup aurat. Ya. Kalau aurat laki-laki itu bain surati wa rukbati, di antara bujal dan lutut. Berbeda dengan auratnya perempuan, yaitu masih wal wajhi wal kafaini, selain muka atau wajah dan telapak tangan. Selain muka dan wajah dan telapak tangan itu, semua di anggota perempuan itu adalah aurat. Kemudian makan dan minum. Mengonsumsi makan dan minum halal dan bergizi sesuai dengan selera. Ya, itu sikap kelebihan manusia dari makhluk lain. Kalau hewan seenak-enaknya saja, ya, makan kayak apa saja dimakan, ya, tidak tahu halal dan haramnya. Kalau kita harus mengkonsumsi barang yang halal dan thayyiban, halal lagi baik. Kemudian bergaul sesama teman, ya, berkumpul dan bersilaturahmi sesama teman dengan baik dan tidak menyakiti. Nah, disinilah kita di kelas atau di sekolah itu jangan saling mengejek, harus bisa bergaul, harus bisa menjadi contoh yang baik gitu ya. Jangan sampai saling mengejek akhirnya menimbulkan perkelahian, menimbulkan permusuhan. Nah, itu tidak boleh itu. Jangan sampai sifat hewannya itu timbul kepada kita. Manusia itu diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, mempunyai akal. Kita berpikir ini baik enggak nih? Kalau misalkan enggak, ya jangan dilakukan. Kemudian menggunakan anggota tubuh. Ya, menggunakan anggota tubuh sesuai fungsinya terhadap hal-hal yang dibolehkan agama. Nah, seperti halnya tangan digunakan untuk makan. Nah, yang dibolehkan agama. Jangan sampai tangan kita digunakan untuk yang tidak-tidak, memukul orang ataupun mencuri milik orang lain. Itu tidak boleh. Gunakanlah anggota tubuh kita ini dengan sebaik-baiknya. Karena nanti di akhirat nanti, nah, terdapat di dalam surat Yasin itu, ya, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti mulut kita, tangan kita itu akan terkunci. Mulut kita akan terkunci, tangan bersaksi dan kaki. Tangan berbicara dan kaki bersaksi. Nah, jadi tangan walaupun karena mulut itu suka berbohong. Ya. Mulut dikunci, tangan berbicara nanti tangan kita ini. Makanya jangan suka memukul dengan seenaknya saja, memukul teman ataupun mengambil barang orang lain. Nah, jangan sampai dibiasakan. Contoh ada penghapus atau pensil teman jangan diambil. Kalau kita menemukan sesuatu di dalam kelas atau di sekolahan, kita umumin ini punya siapa. Kalau misalkan kita tahu, ya langsung dikasih saja. Nah, seperti itu ya. Ayat ke-6, orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat, insya Allah. Selalu kita berbakti dan beramal soleh, ya. Contoh orang beriman dan beramal soleh ini lihat di dalam gambar, ya. Gambar 1.6 beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selaku umat muslim selayaknya lah harus melaksanakan sholat 5 waktu. Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Semua satu hari satu malam itu berjumlah 17 rakaat. Contoh orang beriman yang selanjutnya dan beramal soleh tuh, ya, ketika ada disebutnya yang memerlukan bantuan kita,
kita bantu. Nah, di gambar ini terlihat ada seseorang yang meminta. Nah, ini kemudian langsung kan dikasih. Amal soleh itu bersedekah, bersedekah di masjid, melihat masjid yang lagi dibangun. Kita bisanya apa? Bantu tenaga, kita bantu dengan tenaga. Kita bisanya apa? Harta, kita bantu dengan harta. Seperti itu. Kemudian yang terakhir gambar 18, ikhlas menolong. Nah, ada teman yang sedang jatuh dari sepeda, jangan dibiarkan. Nah, itu kan biasanya di kita ada teman yang jatuh, tersandung ataupun apa, kita malah ngetawain. Nah, jangan sampai seperti itu. Harus kita tolong, harus kita bantu. Kamu nggak apa-apa kan? Aduh, sini aku bantu. Aduh, berdarah misalkan. Kita cari tuh P3K, alat P3K. Kita tolong dia, jangan sampai dibiarkan. Oke? Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Ayat ke-7, pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan yang buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan karena Allah Subhanahu wa taala sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah Subhanahu wa taala memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya dan hati untuk merasakan iman. Pertanyaan Allah Subhanahu wa taala itu untuk mengingatkan adanya hari kiamat agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus dalam dosa dan kehinaan. Ayat ke-8. Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui sebagus-bagus pencipta dan mengatur segala urusan subhanahu. Allah Subhanahu wa taala yang memberi keputusan atas segala persoalan. Ya. Tiada perbuatan walau sekecil apapun yang dapat terlepas dari pengendaliannya. Terlepas dari pengadilannya. Pengadilan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik pembuat keputusan. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih kepada hambanya. Ia senantiasa mengingatkan agar keadilannya, agar manusia tidak lupa diri. Ya, Allah itu selalu mengingatkan agar manusia tidak lupa diri. Jika ternyata manusia masih melakukan dosa, maka karena keadilannya, manusia akan menanggung akibat dan pembalasan atas dosanya. Allah Subhanahu wa taala juga telah menyiapkan kenikmatan bagi orang-orang yang menjalankan syariatnya. Jadi Allah itu adil, ya. Kita berbuat baik, pasti Allah juga baik pada kita. Tapi kita berbuat jahat, nanti ya tunggu pembalasannya, nanti nggak di dunia pun di akhirat. Seperti itu. Rangkuman. Nah, rangkumannya dari penjelasan Bapak tadi panjang dan lebar, lumayan. Kita bisa dirangkum. Yang pertama, surat At-Tin terdapat dalam urutan ke-95 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri atas 8 ayat, diturunkan di Mekah, maka dinamakan juga surat Makkiyah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala melalui surat ini bersumpah dengan menyebut ciptaannya, yaitu demi At-Tin, demi buah tin, demi buah zaitun, gitu ya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang boleh bersumpah dengan ciptaannya. Negeri yang aman adalah Makkatul Mukarramah, jadi kota Mekah. Allah Subhanahu wa taala yang keempat, ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, yaitu terdiri atas jasmani dan rohani yang seimbang. Allah Subhanahu wa taala yang kelima, lanjut. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan bahwa manusia itu bisa menjadi hina bila tidak beriman dan beramal soleh. Jangan sampai kita menjadi hina di hadapan Allah. Keenam, manusia menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala bila beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal soleh. Walaupun Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan bukti-bukti kebenaran hari pembalasan, namun di antara manusia masih ada yang mendustakannya. Allah Subhanahu wa taala Maha adil dan bijaksana terhadap manusia dan makhluknya. Ya. Nanti kita berlatih membaca dan menghafalnya dari ayat 1 sampai ayat 8. Kemudian setelah selesai menulis, menyalin tulisan surat At-Tin dan artinya di buku kalian minta
tanda tangan orang tua kalian di sebelah kanan ya, nanti di sebelah kanan, di sebelah kanan orang tua, nanti di sebelah kirinya kalian ya. Kemudian nanti Bapak akan memparap di sini seperti itu ya. Oke, mungkin bisa dipahami, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa isi dari surat At-Tin. Selain hafal, selain bisa membacanya, kita juga harus bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.